Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vivi Amelia Putri Rusman dengan NIM B21064041 dari Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan asuhan pada perempuan dengan gangguan kesehatan mental baik lokal, nasional, dan internasional. Adapun kekerasan terhadap perempuan, penyalahgunaan obat, kelemahan-kelemahan serta kabar duka atau pengaruh kesehatan mental perempuan dengan mata kuliah Psikologi Praktik Kebidanan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Susianti SST MKEP. Adapun yang pertama itu kebijakan asuhan pada perempuan dengan gangguan kesehatan mental baik lokal, nasional, dan internasional. Pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental yaitu kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri baik dengan orang lain serta dengan lingkungan dan orang tersebut sehat mentalnya dari gejala-gejala kejiwaan dan penyakit jiwa. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Adapun penyebab kesehatan mental. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain itu cedera kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi dan stigma. Adapun cara pencegahan dan pengobatan kesehatan mental. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental antara lain melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik, membantu orang lain dengan tulus, memelihara pikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Adapun beberapa pemilihan obat yang akan dilakukan dokter untuk mengenai gangguan mental. Yang pertama itu psikoterapi, yang kedua obat-obatan, yang ketiga rawat inap, yang keempat support group, yang kelima stimulasi otak, yang keenam buat janji untuk diri sendiri. Baik, adapun materi yang kedua itu tentang kekerasan terhadap perempuan, penyalahgunaan obat, kelemahan-kelemahan serta kabar duka atau pengaruh kesehatan mental perempuan. Baik, adapun kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan pada perempuan dapat memberikan efek negatif pada kesehatan mental penyintas. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang efeknya dapat terlihat. Ini dapat berupa kekerasan untuk mempermalukan, mengendalikan, atau memaksa korban untuk bertindak dengan cara tertentu. Bentuk dari kekerasan fisik yakini tercekik, menampar, bersanding, dan melempar benda. Efeknya yakini tubuh akan mengalami berbagai luka. Adapun yang kedua itu kekerasan pada perempuan secara emosional. Kekerasan emosional dapat menyebabkan korban merasa terluka, tidak berharga, dan cemas. Efeknya yakini korban kekerasan emosional cenderung mengalami depresi dan kecemasan. Adapun kekerasan yang ketiga, kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual diantaranya memaksa pasangan untuk menonton konten pornografi, fotografi seksual yang tidak diinginkan, dan lainnya. Efeknya yakini korban mungkin juga merasa sulit untuk mempertahankan hubungan dan dapat mulai berjuang dengan depresi dan kecemasan. Adapun yang terakhir itu kekerasan finansial. Bentuk kekerasan finansial diantaranya yakini ceroboh secara finansial dengan dana bersama, menolak akses mitra ke akun bersama, dan lainnya. Dampak yakini korban dapat mengalami kecemasan dan tertekan terus-menerus atas keadaan ekonomi mereka. Adapun penyalahgunaan obat. Pengaruh kesehatan mental dapat gangguan penyalahgunaan obat-obatan. Ada pula beberapa faktor lainnya yang bisa memicu penyalahgunaan narkoba, yaitu memiliki teman pecandu nafsa, terutama bagi kaum muda, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, riwayat kecanduan keluarga. Kecanduan narkoba kemungkinan melibatkan kecenderungan genetik. Dampak negatif yang bisa terjadi yaitu memicu gangguan kejiwaan, kualitas hidup terganggu, kematian. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan gejala gangguan jiwa seperti skizofrenia. Skizofrenia adalah kondisi gangguan jiwa di mana penderitanya mengalami gejala halusinasi,
delusi, bicara, perilaku kacau, menarik diri, emosi datar, kehilangan minat, dan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata atau hanya dalam pikirannya saja. Adapun kelemahan-kelemahan kabar duka, gejala gangguan mental pada wanita, kesedihan tanpa sebab, selalu merasa khawatir, perubahan suasana hati yang cepat, alami masalah tidur. Jenis gangguan mental pada wanita, depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan. Adapun faktor pemicu gangguan mental pada wanita, yang pertama masalah hormon. Wanita cenderung menghasilkan jumlah serotonin lebih rendah daripada pria. Kekurangan serotonin terlibat dalam sejumlah gangguan mental, terutama depresi dan kecemasan. Yang kedua, diskriminasi dan trauma. Trauma juga merupakan faktor resiko untuk sejumlah penyakit mental. Salah satunya adalah post-traumatic stress disorder atau PTSD. Begitu juga dengan diskriminasi gender. Kekerasan gender dan perlakuan buruk terhadap wanita bisa melemahkan kesehatan mental. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.